하나야. 다도가 이거 니네 아빠. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul The K2. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-6, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara bayaran yang menjadi buron karena sebuah kasus. Kemudian dia harus menjadi seorang pengawal dan akan membalaskan dendamnya karena kekasihnya yang telah mereka habisi. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat JH membangunkan Anna dan membantu dengan memberikan nafas buatan karena Anna masih pingsan setelah memakan es krim stroberi. Saat itu pimpinan Joe datang dengan mobilnya dan menyuruh JH untuk membawa Anna menggunakan mobil itu. Dan JH pun mengambil alih mobil itu. Kemudian JH menyetir dengan ugal-ugalan. Supaya cepat sampai di rumah sakit JSS. Setelah sampai, JH pun menggendong Anna dan mendorongnya supaya cepat ditangani. Di tempat lain, ada dua gadis yang sedang ngopi bersama dan membahas foto mereka yang di tempat taman bermain itu. Mereka melihat jika ada gadis malaikat yang dicari oleh desainer Lovelet dan diunggah di medsos foto Anna itu. Saat itu Anna sudah terbangun. Kemudian dokter JSS bilang jika JH yang telah membawa Anna ke tempat itu dan jika terlambat sedikit pasti Anna akan tewas. 공원에서 재하 씨가 데리고 왔고요. Kemudian JH menanyakan kenapa panggilan untuk ambulan dibatalkan kepada pimpinan Joe di ruangannya. Kemudian pimpinan Joe pun menjelaskan semuanya kepada JH. Karena lebih baik Anna tewas daripada dunia tahu tentang keberadaan Anna. Kemudian JH pun keluar dari ruangan pimpinan Joe. 응급실에 의사와 간호사까지. Saat itu JH sedang duduk berdua dengan Yongchun. Kemudian Yongchun menjelaskan, 누가 자아버죠? 법적으로는 장세준이 자 고씨 맞아. 그 산 글로 시집 갔었잖아. 장세준이가 jika secara legal Anna bukan anak dari Sejun, karena dari marganya saja sudah berbeda. 근데 냉중에 속 같은 오메리니가 어느 날 갑자기 세준이 앞에 떡하니 어린 그래서 장세준이가 집살림을 했다 이 말이. Dan Yongchun menjelaskan beberapa tentang Anna. 형사지 뭐. 아니 아대면은 Kemudian Yojin datang ke JSS untuk menemui Anna dan diantarkan oleh direktur JSS langsung. 잠깐 나가드렸죠. Saat itu Yojin bilang kepada Anna jika ayahnya tidak mau menemui Anna. 노래도 감동적. 수녀원에서 배운 거니? 대체 뭘? Dan menjelaskan beberapa kepada Anna tentang ayahnya. 만나고 싶어 하지 않을 거야. 네 앞에 나타나지 않았던 거죠. Saat itu terjadi sedikit perdebatan antara Anna dan juga Yojin. 들은 아빠한테. 근데 그 사람들은 Karena Yojin mengungkit masa kelam Anna pada saat itu. 과거일 뿐이야. 직접 물어보고 어떻게? 아무리 사랑하는 나보고 어쩌라고?
Kemudian tiba-tiba JH masuk ke dalam ruangan itu karena ingin menghentikan omongan dari Yojin. Pada saat Yojin akan keluar, kemudian menyuruh JH datang ke Cloud9. Kemudian JH bilang jika akan membawa ayahnya untuk menemui Anna. 클라우드9으로 와. 울지 마. 내 아빠 데리고 올게. Saat itu JH datang ke tempat acara Sejun. JH melihat kumpulan orang yang mencurigakan. Namun saat akan mengikutinya, JH malah dipanggil oleh ketua tim VIP dan dirinya teralihkan. Kemudian saat di dalam, JH menemukan orang-orang tersebut dan memantau dulu orang-orang yang dicurigai JH. Namun saat JH memberitahu yang lain, tetapi malah disangka oleh ketua tim VIP. 품속에 뭔가를 숨기고 있다. 보안 검색을 마친 사람들이 근데 누가 그러대요? Kemudian JH keluar dari ruangan Sejun orasi. Saat itu JH malah melihat ada mobil polisi yang mencurigakan. Kemudian JH kembali memasuki ruangan tersebut. 미팅이 잘 안 들어와서 수속을 해요. 네, 자랑질 마. 또 하면 공부 안 해도 됐습니다. 그래서 JH memindai orang-orang yang dirinya curigai tadi. 매일같이 물가가 올라도 별로 지금 콘서트를 중단시켜 VIP가 위험해. 무대 가수 뒤. 분들은 예. 하지만 지금은 이코노미 스튜핏. Saat itu ada orang yang dicurigai berdiri. Lalu JH melihat itu, langsung berlari dan menangkap orang yang mencurigakan itu. Namun ternyata itu adalah K1. Kemudian beberapa orang melempari Sejun dengan telur. Dan ternyata semua itu hanya settingan dari Sejun saja. 그 손 놓으세요. 그분들은 그런 대우를 받을 분들이 정치인들에게 계란을 너무나 많은 정치인들에게. Kemudian JH keluar lagi dari ruangan Sejun orasi tersebut. Setelah selesai, Sejun kembali ke ruangannya dan sedang menggoda tata riasnya. Saat itu tata riasnya bekerja sama dengan penjaga ruangan Sejun. Penjaga ruangan Sejun memberikan obat. Saat akan melakukan aksinya, ternyata JH yang masuk ke kamar mandi Sejun dan menyuruh Sejun untuk segera keluar dari tempat itu. 얘 또 뭐야? 들이닥칠 거예요. 경찰도 한편이고. Mereka berdua pun lari bersama karena dikejar oleh komplotan polisi yang telah dibayar seseorang. Saat itu JH lari bersama Sejun bertemu dengan pimpinan Jo dan timnya. Lalu JH menyuruh pimpinan Jo mengatasinya. Dan mereka tetap berlari menjauhi polisi tersebut. Saat mereka di dalam mobil, JH bilang jika akan mendatangi putrinya Sejun. 만나기 싫으면 Namun Sejun bilang untuk menghentikan mobilnya. 개요? 따라온다고 합니다. 하물며 자식까지 Lalu terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. 이제 기억이 나세요? 안나가 처음 뵀던 걱정을 하고 있었어요. 뭐? 딸기를 먹어. JH pun menceritakan beberapa kejadian tadi tentang Anna. 아빠가 미워서 준 거추장스러운 존재라는 걸 깨닫고 그 딸기를 먹었던 것 같습니다. Kemudian mobil mereka sudah sampai di markas JSS. 약속하겠습니다. Lalu Sejun meminta JH untuk melindungi Anna sampai akhir jika Sejun bertemu dengan Anna. Hal ini pun disanggupi oleh JH. 수가 있어. 안나가 더 이상 인질의 가치가 없다. Kemudian Sejun memasuki kamar inap Anna. Di sini Anna berpura-pura sedang tidur. 아빠한테 삐졌구나. 아, 그동안 근데 얘 어디가 아픈 거야? 딸기 아이스크림 먹고. 아가씨가 딸기 알러지. 딸기 알러지가 있어? Kemudian menyuruh semua keluar. Lalu Sejun akan ngobrol berdua dengan Anna. Saat itu Anna langsung memeluk ayahnya.
saat mereka sedang berdua saja. 미안하다. 보고 싶었어요, 엄마. Kemudian mereka berdua ngobrol dan Ana bilang jika ibunya tidak bundir, melainkan dihabisin seseorang. 때 되면 난 이제 아빠 제 말 좀 들어보세요. 기억났어요. Lalu Sejun malah memarahi Ana supaya tidak usah membahas hal itu lagi. Sejun bilang, jika Ana membahas itu lagi, maka dirinya tidak akan menemuinya lagi. 당했기 때문에 망상을 해. 엄마가 너무 많이 울어서 내가 너 그런 소리 또 하면 Kemudian Ana menanyakan beberapa pertanyaan kepada Sejun. Namun ada yang susah untuk dijawab. 조금만 있어요, 아빠. 응? 사랑했어요. Hal ini membuat Ana bersedih dan kembali tidur. 여자가 한 말이 맞았어. Pada saat Sejun keluar, Ana pun menumpahkan air matanya. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.